Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar di kegiatan 1.3, yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kemarin kita sudah belajar mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kalian pasti pernah mendapatkan atau melihat resep dari dokter, ya. Resep dari dokter nih ada yang tulisannya 3 kali 1, 2 kali 1, 1 kali 1 gitu. Apa sih artinya? Nah, 3 kali 1 ini berarti pasien itu atau kamu yang sakit itu harus minum obatnya 3 kali dalam 1 hari. Dengan kata lain itu 3 kali sehari minum obatnya, atau 3 kali dalam sehari, ya kan? Nah, berarti 1 pagi, 1 siang, 1 malam, 3 kali dalam sehari. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, seperti itu. Contohnya lagi untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ada lagi ya. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Ini 5 lantai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter. Ini 6. Tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Nah, berarti tinggi gedung ini, tinggi gedung dari bawah ke ini berapa? Kalau satu lantainya saja tingginya 6 meter, berarti kalau 5 lantai berapa meter? Ya. Berapa meter? Berarti kalau seperti itu kali ya kan, dia operasinya dalam bentuk perkalian ya kan. Berarti gedung pertama 6 meter, gedung kedua 6 meter, gedung ketiga 6 meter, gedung keempat 6 meter, gedung kelima 6 meter. Berarti 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. 6 ditambah 6 ditambah 6. Berarti sama dengan 6-nya ada 5 kali, atau sama dengan 5 dikali 6. 5 dikali 6 berapa? 6 ditambah ini ya, 5 dikali 6 sama dengan 6. Gedung pertama, gedung kedua, gedung ketiga, gedung keempat, gedung kelima. Berarti tinggal ditambahkan aja. 6 tambah 6, 12. Dan selanjutnya berarti semuanya totalnya ada 30 meter. Berarti gedungnya ada, tinggi gedungnya itu adalah 30 meter. Oke, selanjutnya. Nah, nih contohnya, kalau kita buat dalam garis bilangan, maka gedung pertama tingginya 6 cm. Gedung kedua tingginya 6 cm, menjadi 12. Gedung ketiga tingginya 6 cm, tambah lagi 18. Tambah lagi tingginya 6 cm lagi, menjadi 24. Ditambah lagi tingginya 6 cm lagi, menjadi 30. Berarti 30 kali 5 kali lompatan menjadi 30. Nah, di contoh selanjutnya, contoh 1.10. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung 500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Ya kan? Nah, 1 bulan aja dia nabungnya 500.000. 500.000 ya. 1 bulannya dia nabungnya 500.000. Berarti kalau 7 bulan, maka caranya adalah dikalikan 500 dikali 7 bulan, atau sama dengan 500
ditambah 500 bulan pertama, bulan ketiga nanti dia nabung lagi 500, ditambah bulan keempat nabung lagi 500, ditambah bulan kelima nabung lagi 500, tambah bulan keenam nabung lagi 500, bulan ketujuh nabung lagi 500. Berarti sama dengan 7 bulan dikalikan dengan 500.000, ya kan, berapa? Berarti hasilnya 7 kali 500 sama dengan 3.500.000 itu dalam 7 bulan. Nah, kalau kita buat ke dalam garis bilangan, maka bulan pertama dia nabungnya 500.000 nih. Bulan kedua nabung 500.000 jadi 1 juta. Bulan ketiga nabung lagi 500.000 jadi 1.500.000. Bulan keempat nabung lagi 500 jadi 2 juta. Bulan kelima nabung lagi jadi 2.500.000. Bulan ke 2 4 5. Bulan ke-6 nabung lagi 500 jadi 3 juta. Bulan ke-7 nabung lagi menjadi 3.500.000. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya nanti di bulan ke-7 itu 3.500.000. Selanjutnya, contoh 1.11. Ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam, ya, suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00 atau 6 sore, suhu di sana adalah 10 derajat Celcius. Tentukan suhunya ketika pukul 24 waktu setempat. Berarti 24 itu jam 12 malam. Dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Itu berapa? Pokoknya dia setiap turun itu 2 derajat Celcius. Jam 6 sore itu dia udah suhunya 10 derajat Celcius, ya kan? Nanti jam 12 malam dia jadi berapa? Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Berarti sama dengan, ya kan? 6-nya itu dari mana? 6 itu adalah, ya, coba. 6 itu dari pukul 18 hingga 24 berarti berlangsung selama 6 jam. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti berlangsung sama 6 jam. Karena setiap 1 jam turun menjadi 2 derajat Celcius, maka turun suhu selama 6 jam tersebut dapat disajikan itu 6 dikali dengan negatif dikalikan dengan negatif 2. Berarti ini sama dengan negatif 2-nya selama negatif 2-nya sebanyak 6 kali, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? Jadi negatif 12. Kita ke garis bilangan. Nah, awalnya dia kan di suhunya positif 10. Ya kan, positif 10. Nah, ya kan, ini berarti dia nih turunnya dari jam 18 sampai jam 24 itu kan 6 jam. 6 jam dikalikan dengan negatif 2 menjadi negatif 12. Selama 6 jam. Nah, tadi kan dia pukul 10 ya. Nih ya. Jika pada pukul 16 suhu di sana itu 10 derajat Celcius, ya kan, 10 derajat Celcius, maka 10 derajat Celcius itu tadi 10 derajat Celcius itu tadi dikurang dengan jumlah jam dari jam 6 sampai jam 12. Ya kan, berarti 10 ditambah dengan negatif 12 sama dengan 10 ini
positif dikali negatif. Apa? Positif dikali negatif itu positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif 2 ya. Berarti sama dengan 10 dikurang 12 sama dengan negatif 2. Nah, seperti itu. Kalau kita buat ke dalam garis bilangan, maka dari pukul 6 tadi 10 derajat Celcius, nah, ke pukul 24 berarti kan 6 jam. Berarti kita loncat loncat 6. Loncatnya sebanyak 6 kali. Berarti 1 2 3 4 5 6. Negatif 2 sama aja. Berarti kita simpulkan bahwa untuk ya kan bilangan bulat A dikali B diartikan penjumlahannya adalah B-nya sebanyak A ya. A kali B ini berarti A dikali B ini berarti B ditambah B sebanyak B-nya ada berapa ya kan? Sebanyak A-nya ini ada berapa nih? Seumpamanya 2 dikali 3 berarti penjumlahannya itu 3 ditambah 3 berarti tiganya ini sebanyak dengan jumlah A-nya. A-nya yaitu 2. Seperti itu ya. Nah, pada operasi perkalian juga berlaku sifat komutatif ya, atau kebalikan asosiatif dan distributif untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C. Nah, sepertinya kalau komutatif nih kebalikan A kali B sama dengan B dikali A. Sedangkan asosiatif itu A dikali B dikali C, maka jawabannya A dikali B dikali C. Seperti itu. Distributif berarti perkalian silang A dikali B, A dikali C ditambah A dikali C. Nah, kalau pengurangan berarti A dikali B dikurang A dikali C. Seperti itu. Nah, sekarang coba lihat pengecekan sifat komutatif dan asosiatif pada perkalian. Nah, ini yang 2, ini tabel dari komutatif, sedangkan yang ini adalah tabel asosiatif. Ya, kita contohkan. Yang nomor 1. A dikali B. A dikali B itu berapa? Berarti A-nya di sini dapat 1. B-nya 5. Berarti 1 kali 5 berapa? Dapatlah 5. B dikali A? B dikali A berarti sama aja, 5 dikali 1 tetap 5. Nah, A dikali B dikali C. A dikali B berapa? A dikali B 5. 5 dikali C. C-nya 4. Maka hasilnya 5 kali 4 20. Selanjutnya B dikali C. B dikali C. Nih, B-nya 5, C-nya 4. Maka 5 kali 4 20 sama. Nah, coba ini. A dikali terakhir ya. A dikali B dikali C. A-nya berapa? A-nya 1 dikali dengan BC. B 1 dikali dengan B dikali C. B dikali C 5 dikali 4. 5 dikali 4 20. 1 kali 20 sama dengan 20. Berarti isinya di sini 5 20 20. Oke, seperti itu. Nah, untuk soalnya kali ini kalian lanjutkan dari
soal nomor 2 dan soal nomor 2, 3 dan 4. Silakan dikerjakan sendiri ya. Lalu kumpulkan pada hari Sabtu besok. Mudah sekali ya, tinggal lihat aja. Tinggal lihat ini A-nya, B-nya yang ini, C-nya yang ini. Kalau dia dikalikan, tinggal kalikan. Negatif 2 kali 6, negatif 2. Nah, coba diingat ya. Kalau perkalian nih dia ya. Kalau perkalian, positif dikali positif, hasilnya tetap positif. Positif dikali dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Negatif dikali dengan negatif, hasilnya positif. Seperti itu. Silahkan diingat. Dihafalkan ya, karena sampai kalian kuliah pun itu akan tetap keluar ya. Positif kali positif, hasilnya positif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Nah, ini di sini ada contohnya nih. Berarti kalau negatif 2 dikali dengan 6 berapa hasilnya? Negatif 2 kali 6. Ini negatif, ini positif. Berarti hasilnya pasti negatif. 2 kali 6 berapa? 12. Berarti hasilnya negatif 12. Nah, silakan kalian kerjakan sendiri ya. Oke, hanya itu. Silakan dipahami lalu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.